Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video chemistry kali ini, Departemen Edukasi akan membahas materi matematika dasar tentang fungsi transender. Fungsi transender sendiri itu terdiri dari fungsi eksponen, logaritma, inverse trigonometri, dan hiperboli. Untuk teman-teman diharapkan mampu memperhatikan video ini dan mengerjakan soal di akhir video nanti. Sebelumnya, saya Anissa Maharani akan membahas materi mengenai fungsi eksponensial. Apa sih fungsi eksponensial itu? Fungsi eksponensial yaitu bentuk A pangkat N disebut sebagai bentuk eksponensial. Dengan nilai A disebut dengan basis atau bilangan pokok dan N disebut eksponen atau pangkat. Sifat-sifat yang berlaku dalam bilangan berpangkat rasional diantaranya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari ini bahwasanya sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang berlaku dalam bilangan berpangkat rasional. Lalu, untuk penjelasan materi yang selanjutnya yaitu adalah mengenai fungsi logaritma natural. Pertama, kita perhatikan fungsi Y sama dengan ln X pangkat K. Karena ln X pangkat K sama dengan K ln X, maka jika kita turunkan terhadap X akan menghasilkan yaitu Y aksen sama dengan D per dx ln X sama dengan 1 per X. Secara umum, kalau ada fungsi Y sama dengan ln U, maka fungsi X turunannya menjadi dy per dx sama dengan 1 per U dikali du per dx, di mana U adalah fungsi dari X. Berikut adalah aturan dari logaritma, yaitu ln AB sama dengan ln A plus ln B, ln A per B sama dengan ln A min ln B, ln A pangkat B sama dengan B ln A, dan ln A sama dengan 1 jika A sama dengan E. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Pada contoh soal kali ini, kita diminta mencari turunan dari Y sama dengan ln X min 1 kuadrat. Karena bentuk dalam logaritma adalah suatu fungsi kuadrat, kita gunakan substitusi. Misal, U sama dengan X min 1 kuadrat. Maka turunan U terhadap X menjadi du per dx sama dengan 2x min 1. Kemudian, kita gunakan rumus turunan logaritma natural, yaitu d per dx ln U sama dengan 1 per U du per dx. Seperti di slide sebelumnya ini. Maka, hasilnya yaitu D per dx ln X min 1 kuadrat sama dengan 2X min 1 per X min 1 kuadrat. Lebih sederhana lagi menjadi 2 per X min 1. Tentu kita tahu bagaimana cara menentukan ini kan. Selanjutnya akan membahas mengenai diferensiasi menggunakan logaritma natural. Lalu, langkah diferensiasinya itu mengubah kedua ruas menjadi logaritma natural agar memudahkan proses turunan. Sehingga, jika Y sama dengan fx diambil logaritma menjadi ln Y sama dengan ln fx. Maka 1 per Y dy per dx sama dengan 1 per fx f dikali f aksen x. Diperoleh dy per dx sama dengan y f aksen x per
fx. Tentu tahu kita bahwasanya 1/y ini pindah ruas ya. Dan ini bisa ditaruh di atas fx dan x-nya. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Untuk contoh soal pada kali ini, kita diminta untuk diferensiasikan y sama dengan x pangkat 3 plus 1 pangkat 7 kali 2 min x kuadrat pangkat 3. Kita misalkan dulu ya teman-teman, kalau U sama dengan X pangkat 3 plus 1 dan V sama dengan 2 min X kuadrat. Sehingga nilai Y-nya ini menjadi U pangkat 7 dikali V pangkat 3. Turunkan kedua ruas terhadap X. 1/Y dy per dx sama dengan, kalau diturunkan menjadi 7 1/U dikali du per dx plus 3 1/V dikali dv per dx. Jika U sama dengan X pangkat 3 plus 1 sehingga turunannya itu menjadi du per dx sama dengan 3x kuadrat. Tentu tahu kan kita bagaimana cara menurunkannya. Lalu jika V sama dengan 2 min X kuadrat sehingga du per dx, dv per dx sama dengan min 2x. Selanjutnya kita masukkan nilai U dan V serta hasil turunannya. 1/Y dy per dx sama dengan 7 1/U du per dx plus 3 1/V dv per dx. Dari mana sih bentuk ini? Kan sudah kita jelaskan ya sebelumnya bahwasanya dari bentuk umum yang ini. Nih, kita bisa memasukkan dari bentuk umum yang ini. Lalu kita masukin nih angkanya. Kan udah dapet. Kita masukin 1/Y dy per dx sama dengan 7 1/U. U-nya berapa? X pangkat 3 plus 1. Masukin. Lalu du per dx-nya berapa? 3x kuadrat. Nah, biar lebih sederhana, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Lalu kita masukin untuk yang ini, bagiannya ini, 3-nya tetap. 1/V. V-nya kan kita ketahui bahwa 2 min X kuadrat. Tulis. Lalu untuk turunannya dv per dx sama dengan min 2x. Kita letakkan. Ini kita buat seperti ini supaya lebih sederhana. Kenapa dikurungin? Karena ini minus. Selanjutnya, untuk lebih menyederhanakan ini, kita lakukan perkalian. Yaitu, kita kali ini 7 dikali dengan pembilangnya 7 dikali 3 21 X kuadrat. Lalu 3 dikali min 2X maka menjadi min 6X. Nah, lalu untuk mencapai bentuk umum yang seperti ini, kita pindah ruas Y-nya. Nah, kita pindah ruas 1/Y ini, kita pindah ruas Y-nya ke sini. Kan kita ketahui bahwasanya nilai Y-nya itu kan ini nih. Untuk lebih akurat lagi, maka kita substitusikan nilai Y-nya. Kita masukin di sini. Nilai Y-nya kan kita ketahui bahwa X pangkat 3 plus 1 pangkat 7 dikali 2 min X kuadrat pangkat 3. Kita masukin di sini. Nah, maka inilah hasilnya. Dan dapat disimpulkan bahwa ini adalah hasilnya. Materi yang selanjutnya adalah fungsi inverse trigonometri. Jadi, fungsi inverse trigonometri adalah kebalikan dari fungsi trigonometri biasa, seperti sin, cos, tangen, dan sekan. Jadi, yang dimana tujuan dari fungsi inverse trigonometri ini adalah untuk mencari sudut jika kita sudah mengetahui nilai trigonometrinya. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dari hubungan dasarnya. Yang pertama, jika Y sama dengan sin X, maka fungsi balikannya adalah X sama dengan sin pangkat min 1X. Lalu yang kedua, Y sama dengan cos X, maka fungsi balikannya adalah X sama dengan cos pangkat min 1Y.
Lalu yang ketiga, Y sama dengan tangen X, maka fungsi balikannya adalah X sama dengan tangen pangkat min 1Y. Dan yang terakhir, Y sama dengan secant X, maka fungsi balikannya adalah X sama dengan secant pangkat min 1Y atau cos pangkat min 1 per Y, karena kan secant ini kan adalah kebalikan dari cos. Nah, simbol-simbol seperti sin pangkat min 1x ini itu kerap kali ditulis sebagai arcusin, yang dimana kata arcus itu adalah busur atau sudut, sehingga arcusin itu berarti busur yang sinusnya adalah atau sudut yang sinusnya adalah. Begitu pula untuk arcus cos dan arcus tangen. Nah, selanjutnya ada 4 kesamaan inverse trigonometri. Jadi yang pertama nih, ada segitiga yang dimana sisi sampingnya itu X dan sisi miringnya itu 1. Nah, seperti yang udah kita ketahuin, kan kalau cos itu kan samping per miring kan. Nah, buat sin itu depan per miring, dan seterusnya buat kotangan, tangen, dan seterusnya, pokoknya itu. Nah, cos theta ini kan samping per miring kan. Cos theta itu jadi sama dengan X per 1. Jadi cos theta itu sama dengan X. Nah, karena kita udah tahu nih buat kedua sisinya, kita bisa nyari sisi yang satunya lagi dengan menggunakan rumus Pythagoras, yang berarti sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurang X kuadrat atau akar 1 min X kuadrat. Nah, terus di sini ada sin cos pangkat min 1x sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, kan buat sudut theta ini kan karena cos theta sama dengan X, maka nilai sudut theta itu sama dengan cos pangkat min 1x. Nah, di sini sin cos pangkat min 1x ini kan berarti sama aja kayak sin theta. Buat sin theta itu sama dengan tadi kan depan per miring. Nah, depannya itu tadi kan udah dicarikan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 1 min X kuadrat. Makanya sin theta itu depan per miring. Jadi akar dari 1 min X kuadrat dibagi 1. Jadi sin theta atau sin cos pangkat min 1x ini sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, contohnya nih ada sin cos pangkat min 1 per 2. Itu kan buat ini nih, sin cos pangkat min 1x itu kan sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, di sini buat nilai X-nya itu 1 per 2. Nah, jadi tinggal kita masukin akar dari 1 min X, X-nya kan 1 per 2 kan. Nih, X-nya 1 per 2. Jadi akar dari 1 min 1 per 2 kuadrat sama dengan akar dari 1 min 1 per 4 sama dengan 3 per 4, atau kalau kita sederhanain lagi itu 1 per 2 akar 3, yaitu sin 60, karena sin 60 derajat ini kan sama dengan 1 per 2 akar 3. Lanjut kesamaan yang kedua. Jadi sama di sini ada segitiga dengan sisi depannya itu X dan sisi miringnya itu 1, lalu ada sudut theta. Nah, tadi kan buat sin itu sama dengan kan depan per miring kan, jadi sin theta sama dengan X dibagi 1, makanya sin theta itu sama dengan X. Lalu buat sudut theta, nilai theta, karena sin theta sama dengan X, makanya thetanya itu sama dengan sin pangkat min 1 per X. Nah, terus buat ini kan udah diketahui dua sisi kan kayak yang tadi. Nah, dari situ kita bisa nyari sisi yang lainnya, yaitu sisi yang miring menggunakan rumus Pythagoras. Jadi sisi miringnya sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, di sini ada cos sin pangkat min 1x sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, buat sin pangkat min 1x itu kan tadi kan sin theta kan, sin theta. Nah, jadi cos theta itu kan sama dengan samping per miring.
Jadi sampingnya kan ini kan akar 1 min X kuadrat dibagi 1. Makanya buat cos theta atau cos sin pangkat min 1 X itu sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, contohnya nih, ada cos sin pangkat min 1, 1/2 akar 2. Kan tadi kan cos sin pangkat min 1 X itu sama dengan akar 1 min X kuadrat kan. Nah, karena di sininya X itu 1/2 akar 2. Nah, di situ kita tinggal masukin aja. Nah, jadi sama dengan akar 1 min X-nya nih. X-nya kan 1/2 akar 2. Jadi, akar 1 min 1/2 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 1 min 2/4 sama dengan 2/4. Atau kita sederhanain jadi 1/2 akar 2 yaitu cos 45 karena cos 45 ini kan 1/2 akar 2. Ya, lalu lanjut ke kesamaan yang ketiga. Jadi sama ada segitiga dengan sisi depannya itu X dan sisi sampingnya itu 1 dan ada sudut theta. Nah, buat tan itu kan depan per samping. Ini sampingnya harusnya. Jadi buat tan itu sama dengan X per 1. Jadi tan theta sama dengan X. Nah, karena tan theta sama dengan X, makanya nilai theta itu sama dengan tan pangkat min 1 X. Nah, lalu karena udah diketahuin dua sisi, kita bisa nyari sisi yang satunya lagi dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah X kuadrat. Nah, didapat buat sisi miringnya itu sama dengan akar 1 ditambah X kuadrat. Nah, di sini ada sekan tan pangkat min 1 X. Kan buat sekan itu kan rumusnya kan miring. Rumusnya itu miring per samping kan. Nah, karena miringnya itu akar 1 ditambah X kuadrat, lalu sampingnya itu 1. Jadi sekan tan pangkat min 1 X sama dengan akar 1 ditambah X kuadrat dibagi 1 sama dengan akar 1 ditambah X kuadrat. Nah, terus di sini ada sekan tan pangkat min 1, 1/3 akar 3. Kan tadi kan buat sekan tan pangkat min 1 X itu kan sama dengan 1 ditambah X kuadrat kan. Nah, jadi karena X-nya itu diketahui 1/3 akar 3, makanya tinggal kita masukin. Jadi sama dengan akar 1 ditambah 1/3 akar 3 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 3/9 sama dengan akar dari 12/9 sama dengan 2/3 akar 3. Nah, lalu lanjut persamaan yang terakhir yaitu persamaan keempat. Kesamaan yang keempat. Jadi sama juga ada segitiga dengan sisi miringnya itu X dan sisi sampingnya itu 1. Nah, buat rumus sekan ini kan miring per samping kan. Jadi X per 1 sekan sama dengan X. Nah, karena sekan tetanya itu sama dengan X, makanya theta sama dengan sekan pangkat min 1 X. Nah, sekarang kita cari sisi yang satunya lagi dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi 1. Nah, sekarang kita cari buat nilai tangennya. Pada materi fungsi hiperbolik. Yang pertama, kita mulai dari fungsi hiperbolik dasar. Ada dua fungsi utama yaitu sin dan cos, yang masing-masing didefinisikan menggunakan bentuk eksponensial. Yang pertama ada bentuk sin X, sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Bentuk ini mirip dengan fungsi sinus tetapi dengan eksponen. Yang kedua, cos X sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2.
Dan bentuk ini juga mirip dengan fungsi kosinus tetapi rumusnya ditambah. Dari dua fungsi dasar ini kita bisa membentuk fungsi turunan lainnya. Yang pertama ada tan X sama dengan sin X per cos X. Lalu cot X sama dengan cos X per sin X. Selanjutnya secant X sama dengan 1 per cos X. Dan yang terakhir ada cosecant X sama dengan 1 per sin X. Pada bagian ini kita mengingat kembali hubungan penting antara eksponen dan fungsi trigonometri melalui identitas Euler. Yang pertama ada E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Yang kedua, E pangkat IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Dengan hubungan ini, kita bisa menuliskan sin dan cos dalam bentuk eksponensial. Bentuknya seperti ini. Sin Z sama dengan 1 per 2I dalam kurung atau dikali dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Dan cos Z sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Setelah kita ketahui bahwa identitas yang kita bahas sebelumnya itu penting karena dari situ kita bisa memperluas fungsi hiperbolik ke bilangan yang lebih kompleks. Nah, setelah memahami identitas sebelumnya, kita bisa mendefinisikan fungsi hiperbolik tetapi dengan variabel yang lebih kompleks. Yang pertama ada sin Z sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Z dikurang E pangkat min Z. Dan yang kedua, cos Z sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Rumusnya sama dengan fungsi hiperbolik biasa, hanya saja variabelnya berbentuk bilangan kompleks Z. Setelah itu, turunan fungsinya juga sama polanya. Yang pertama ada tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Yang kedua, secant Z sama dengan 1 per cos Z. Dan yang ketiga, kotangan Z sama dengan cos Z per sin Z. Dan yang terakhir, cosecant Z sama dengan 1 per sin Z. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk menghitung nilai sin 1 dan cos 1 dari fungsi hiperbolik. Yang pertama, kita menghitung nilai dari sin 1. Untuk menghitung nilai sin 1, gunakan rumus E pangkat 1 dikurang E pangkat min 1 per 2. Untuk E pangkat 1 ini hasilnya yaitu 2,718 dan E pangkat min 1 hasilnya yaitu 0,368 dibagi 2. Jadi 2,718 dikurang 0,368 dibagi 2 hasilnya yaitu 1,175. Dan yang kedua yaitu menghitung nilai cos 1. Gunakan rumus E pangkat 1 ditambah E pangkat min 1 per 2. Untuk hasilnya sama seperti sin 1 ya, tapi ditambah. Jadi 2,718 ditambah 0,368 dibagi 2 hasilnya 1,543. Nah, jadi cara menghitung fungsi hiperbolik sangat sederhana karena hanya menggunakan operasi eksponen. Kita bahas soal yang pertama. Buktikan bahwa cos X plus Y itu sama dengan cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Langkah yang pertama kita tulis terlebih dahulu definisi dari fungsi hiperbolik. Telah kita ketahui bahwa fungsi hiperbolik dari cos X ini sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Dan fungsi hiperbolik dari sin X sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2.
Selanjutnya, kita ubah cos X plus Y ke bentuk eksponensial, dan kita dapat hasilnya E pangkat X plus Y ditambah E pangkat min X plus Y per 2. Setelah kita ubah cos X plus Y ini ke bentuk eksponensial, kita ubah juga cos X cos Y ditambah sin X sin Y ke bentuk eksponensial. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu cos X cos Y. Lalu didapatkan bentuk eksponensialnya yaitu E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y per 2. Setelah kita mendapatkan kedua bentuk eksponensial ini, kita kalikan kedua bentuknya. Dan didapat E pangkat X plus Y ditambah E pangkat X min Y ditambah E pangkat min X plus Y ditambah E pangkat min X min Y per 4. Setelah itu, kita ubah fungsi yang kedua ke bentuk eksponensial juga. Fungsi yang kedua itu sin X sin Y. Itu sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y per 2. Setelah itu, kita kalikan juga kedua bentuk eksponensial ini, dan didapat E pangkat X plus Y dikurang E pangkat X min Y dikurang E pangkat min X plus Y ditambah E pangkat min X min Y per 4. Setelah kita mendapatkan bentuk eksponensial dari kedua fungsi ini, kita jumlahkan kedua bentuk eksponensialnya. Kita dapat cos X cos Y ditambah sin X sin Y sama dengan E pangkat X plus Y ditambah E pangkat X min Y ditambah E pangkat min X plus Y ditambah E pangkat min X min Y ditambah E pangkat X plus Y dikurang E pangkat X min Y dikurang E pangkat min X plus Y ditambah E pangkat min X min Y per 4. Didapat hasilnya 2E pangkat X plus Y ditambah 2E pangkat min X min Y per 4. Lalu kita sederhanakan lagi hasilnya dan didapatkan E pangkat X plus Y ditambah E pangkat min X plus Y per 2. Nah, dari hasil yang telah kita dapat, terbukti bahwa cos X plus Y sama dengan cos X cos Y ditambah sin X sin Y karena kedua ruas ini menghasilkan bentuk yang sama. Kita bahas soal yang kedua. Pada soal ini diberikan fungsi multivariabel yaitu Z sama dengan X kuadrat ditambah 3XY ditambah Y kuadrat. Tujuan kita yaitu mencari dua turunan parsial yaitu turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Langkah pertama, mencari turunan parsial terhadap X. Saat kita menghitung turunan parsial terhadap X, maka variabel Y-nya ini dianggap sebagai konstanta. Oleh karena itu, setiap suku dalam fungsi yang tidak mengandung X dianggap bernilai tetap dan turunannya menjadi 0. Bentuk turunannya yaitu do Z per do X sama dengan do per do X dikali X kuadrat ditambah do per do X dikali 3XY ditambah do per do X dikali Y kuadrat. Kemudian, masing-masing kita turunkan. Untuk turunan dari X kuadrat yaitu 2X, turunan dari 3XY yaitu 3Y karena Y-nya dianggap sebagai konstan, dan turunan dari Y kuadrat adalah 0 karena tidak ada X di dalamnya. Maka hasil akhirnya yaitu do Z per do X sama dengan 2X ditambah 3Y. Langkah kedua yaitu mencari turunan parsial terhadap Y. Pada langkah ini kita melakukan hal yang sama, tetapi sekarang variabel yang dianggap konstan adalah X. Untuk turunannya ditulis sebagai do Z per do Y sama dengan do per do Y dikali X kuadrat ditambah do
per do Y dikali 3XY ditambah do per do Y dikali Y kuadrat. Kemudian kita turunkan satu persatu. Turunan dari X kuadrat adalah 0 karena tidak mengandung Y. Dan turunan dari 3XY adalah 3X karena X-nya dianggap sebagai konstan. Dan turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Sehingga diperoleh do Z per do Y sama dengan 3X ditambah 2Y. Jadi, hasil turunan parsial dari fungsi Z sama dengan X kuadrat ditambah 3XY ditambah Y kuadrat, yaitu do Z per do X sama dengan 2X ditambah 3Y, dan adalah do Z per do X sama dengan 2X ditambah 3Y, dan do Z per do Y sama dengan 3X ditambah 2Y. Oke, cukup sekian untuk penjabaran materi dari kami. Jadi, di sini kami melampirkan latihan soal yang dapat teman-teman coba kerjakan secara mandiri. Dan nantinya, latihan soal ini akan dibahas pada Kamis yang akan datang. Jadi, jangan lupa untuk dikerjakan ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.